Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kapuas dari Kalimantan Tengah akan melaksanakan tugas dokumentasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, yaitu saya sendiri, Putri dari SD Negeri 1 Harapan Baru. Perkenalkan, saya Heri Gantung sebagai coach dari SMP Negeri 3 Kapuas Barat 1 Atap. Dan saya Melisa Anggriani sebagai coach dari SMA Negeri 1 Kapuas Barat. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Ibu Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa, baik. Alhamdulillah. Ya, jadi Pak. Nah, siang ini saya mengundang Pak Heri di rumah saya untuk mengadakan coaching karena di sekolahan tidak memungkinkan. Nah, pada hari ini kita akan melakukan praktik coaching yang mana sebelumnya melakukan praktek. Tentunya Bapak juga harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini, yaitu dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan. Pertama, tahapan praobservasi. Kemudian yang mana tahapan praobservasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada tahapan ini Pak Heri. Kemudian yang kedua, pelaksanaan observasi yang mana Pak Heri akan mengamati. Pada kegiatan observasi saya akan mengamati Pak Heri yang sedang melakukan coaching bersama Bu Melisa nanti. Dan yang terakhir ada pasca observasi yang mana nanti saya merefleksi apa yang sudah Bapak kembangkan, proses coaching serta kompetisi apa nih yang akan Bapak kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Apakah Bapak sudah siap? Sudah. Saya sudah memahami betul tentang rubrik penilaian ini, bagaimana mengembangkan menjaga hubungan antara coach dengan coachee, menjalin refleksi yang baik, dan memberikan dukungan yang bagus untuk coaching. Baik Pak, yang pertama-tama kita tadi kan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching dilakukan sesuai dengan alur tirta, dan nanti mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan perlu diingat ya Pak, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari praobservasi ini pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Bapak, apakah boleh Pak? Boleh Bu, sangat boleh. Ya. Kompetensi binaan apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini Pak? Saya ingin membangun kompetensi yang hubungan coaching dengan coach itu bisa berjalan dengan baik, terbuka, dan bisa hadir sepenuhnya seperti itu. Ya, maksudnya sekarang bagian kompetensi mana yang akan dikembangkan Bapak secara spesifik yang ingin diobservasi nanti Pak? Saya ingin tahu lebih banyak lagi tentang aspek memberi dukungan, memberi rasa aman, memberi si coachee bisa terbuka dengan saya. Saya ingin lebih banyak tahu seperti itu. Baiklah Pak, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya, terima kasih Bu. Apa indikator yang saya ingin capaikan adalah bagaimana si coachee itu bisa menggali kompetensi diri sendiri, bagaimana dia menggali kemampuannya yang terpendam. Nah, seperti itu Ibu. Baiklah Pak, cukup sekian praobservasinya. Silahkan Bapak boleh melakukan coaching. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak, silahkan. Terima kasih Bu Mei. Tadi saya Ibu Mei berkatakan di WA ingin ada sesuatu yang ingin disampaikan sehingga meminta waktu saya kan tadi. Bisa diceritakan Ibu Mei apa yang ingin disampaikan? Begini Bapak, beberapa hari yang lalu itu kan ada peserta didik kita yang kedapatan merokok. Yang merokok di kelas, dan juga ada beberapa murid perempuan itu
kedapatan di HP-nya masuk di grup WA yang tidak pantas seperti itu, Pak. Oke. Dari percakapan kita kali ini, Ibu Mei, apa sih harapan keinginan Ibu Mei dari percakapan kita kali ini? Harapan saya itu, Pak, saya ingin supaya peserta didik kita ini berhenti merokok dan tidak ikut serta di grup WA yang kurang pantas begitu, Pak, yang tidak senonoh. Oke, itu tadi harapan Ibu Mei ya. Bisakah Ibu Mei cerita lebih detail lagi tentang permasalahannya Ibu Mei hadapi? Baik, Pak, begini, kemarin itu kan kita sedang melakukan razia, Pak ya, razia seperti biasa. Dan ketika kita sedang proses razia di kelas sebelah, itu di kelas 10C, kami razia di kelas 10B, Pak. Jadi di 10C itu ada anak-anak laki-laki yang sedang merokok di pojokan kelas. Mereka ada berempat. Nah, jadi kemudian ketika kita melakukan proses penggeledahan lebih lanjut di kelas 10C, tidak sengaja salah seorang guru itu melihat HP dari salah satu peserta didik perempuan itu yang terbuka, Pak. Dan di situ ternyata ada grup WA dengan kata-kata yang kurang pantas, nama grupnya begitu, Pak. Dan ketika dicek, nah di HP itu terbuka grup chat WA-nya, dan ada grup yang dengan nama tidak senonoh, tidak pantas seperti itu, Pak ya. Jadi kemudian dipanggillah peserta didik perempuan ini dan laki-laki yang merokok tadi untuk dipanggil, diproses lebih lanjut lagi seperti itu, Pak. Ibu Mei sudah berbicara secara pribadi maupun dengan yang bersangkutan? Sudah, Pak. Mereka yang merokok ini ada berempat anak laki-laki, dan yang kedapatan masuk di grup WA kurang pantas ini ada 3 perempuan dari kelas 10C. Saya sudah bertanya kenapa dan mengapa mereka melakukan hal demikian, dan mereka juga menjawab bahwa yang pertama mereka ingin aja seperti itu, ingin coba-coba seperti itu, Pak. Dan mereka juga tentunya pasti ingin lebih lanjut tahu. Kami sudah berbicara dengan siswa-siswa yang dikatakan dalam cerita tadi? Ya, sudah, Pak. Setelah proses pemanggilan, saya bertanya dengan mereka satu persatu, Pak, tujuan mereka melakukan hal tersebut dan apa alasannya dari mereka melakukan itu, Pak. Tentu di sini Ibu Mei punya kekhawatiran ya kan, kenapa bisa menjadi beban pikiran Ibu Mei? Bisa diceritakan apa kekhawatiran Ibu Mei? Kekhawatiran saya itu tentu saja, Pak, bagaimana kelanjutan mereka ke depannya, karakter mereka untuk kedepannya itu kan merupakan salah satu tindakan negatif, Pak. Ya. Itu adalah golongan dari budaya negatif yang tentunya bisa meracuni dan merusak karakter-karakter peserta didik kita, Pak, untuk kedepannya. Ya, benar sekali Bu Mei. Jadi kita coba pikirkan beberapa langkah untuk menyelesaikannya. Tentu di sini Ibu Mei sudah sedikit banyak sudah ada rencana-rencana yang ada di dalam benak Ibu Mei. Kira-kira bisa dikatakan salah satu rencana saya yang pertama tentu berbicara dengan peserta didik tadi ya, Pak, yang melakukan pelanggaran. Kemudian saya akan melakukan sosialisasi dan juga edukasi tentang bahaya merokok dan juga bagaimana bahayanya konten-konten yang tidak senonoh atau tidak pantas tersebut, Pak. Dan saya akan bekerja sama dengan semua rekan guru di sekolah kita dan tentu dengan orang tua ataupun wali dari peserta didik kita, Pak. Oke, itu rencana yang bagus dibuat Ibu Mei, bagus sekali. Sekarang menurut Ibu Mei, siapa yang bertanggung jawab dalam menyukseskan rencana Ibu Mei ini? Yang pertama sangat bertanggung jawab itu tentu saja semua ya, Pak ya, semua warga di sekolah. Yang pertama itu adalah wali kelas, juga murid-murid yang ada di kelas tersebut, itu juga murid-murid lain dari kelas-kelas lain, dan tentu saja bagaimana peran guru di sekolah yang terus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahayanya narkoba dan juga konten-konten tidak pantas
ataupun budaya negatif tersebut, Pak. Ya, bagus sekali ya Ibu Mei. Di sini Ibu Mei tadi menjelaskan banyak sekali yang terlibat, bukan hanya Ibu Mei ya yang terlibat, bahkan juga saya dengar ada guru-guru ya tadi Ibu Mei. Nah, bagaimana Ibu Mei bisa meyakinkan ini semua bisa terlibat aktif seperti itu? Bagaimana? Baik Pak, saya memastikan bahwa akan ada pertemuan rutin antara guru dan juga orang tua atau wali murid, dan juga ada pertemuan rutin. Biasanya kan kita pembiasaan tiap pagi ya Pak dengan murid-murid. Jadi di situ guru akan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai budaya negatif tersebut Pak. Jadi continuity begitu Pak. Iya. Jadi Bu Mei sangat yakinnya ini dapat bersama aktif. Dari rentang poin 1 masih belum yakin untuk hal rencana ini, dan sampai 10 itu sangat yakin. Kira-kira Ibu Mei berada di poin berapa? 9 Pak. 9 ya. Oke. Saya juga yakin bahwa sebenarnya Ibu Mei ini bisa, walaupun saya yakin Ibu Mei itu ada di 10. Nah, jadi saya percaya Ibu Mei bisa melakukan ini dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu Mei setelah berbicara seperti ini dengan saya? Saya merasa agak lebih ringan ya Pak ya, karena saya bisa mengutarakan apa yang menjadi kekhawatiran saya mengenai kasus atau permasalahan yang dia alami di sekolah kita, terutama di peserta didik kita gitu Pak. Oh ya, terima kasih Bu Mei. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sejauh ini menurut saya sudah memuaskan Pak, jadi tidak ada yang perlu saya sampaikan selanjutnya. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Mei sudah Terima kasih, kesini. Nah, terima kasih. Luar biasa ya Pak Heri dan Bu Risa tadi barusan sudah melakukan coaching. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator tercapainya pengembangan yang diinginkan Bapak? Oke, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik Bu. Untuk indikator keberhasilannya tadi, saya sudah melakukan proses coaching itu sejalan dengan alur Tirta. Baiklah Pak. Berarti itu yang sudah dilakukan tadi ya Pak. Apa saja nih yang sudah dilakukan pada saat observasi coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya Bu, dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan alur Tirta tadi, karena saya tadi sudah menanyakan tujuan kepada Ibu Mei, terus sudah melakukan aksi, juga sudah mengonfirmasi apakah Ibu Mei sudah yakin. Ternyata Ibu Mei sudah yakin, dan apakah Ibu Mei percaya diri? Ternyata ya. Itu yang saya dapat dari kesimpulan Tirta tadi Bu. Luar biasa ya Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Heri? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Setelah saya mengobservasi percakapan Bapak bersama Ibu Marisa tadi, sudah berjalan dengan baik. Nah, alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi, Bapak tadi sudah berusaha menggali informasi-informasi dan pertanyaan yang Bapak lakukan dari pertanyaan berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Coach tadi dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar hal ini, Pak? Saya sangat setuju dengan yang Ibu sampaikan. Saya juga berpikir demikian. Namun saya sendiri secara pribadi merasakan ada kompetensi yang harus saya tingkatkan, terutama dalam kompetensi bagaimana membuat si coach itu merasa terbuka, merasa nyaman, ingin bercerita lebih banyak lagi seperti itu. Baik Pak. Tentunya sudah terbayang yang akan berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut. Nah, tentunya untuk mengembangkan kompetensi ini memerlukan bantuan ya Pak. Siapa nih yang akan membantu Bapak untuk mengembangkan hal tersebut, Pak? Di sini saya ingin dibantu oleh rekan sejawat,
karena ini harus dilakukan oleh dialog dua orang kan Bu. Jadi saya ingin minta tolong mereka membantu saya. Intinya saya ingin mengasah lebih banyak lagi bagaimana menggali lebih dalam lagi bagaimana cara si koci itu bisa merasa nyaman, merasa aman dan diterima seperti itu. Kira-kira kapan waktunya melaksanakan itu, Pak? Secepatnya Bu, minggu-minggu ini. Oh, dari kegiatan kita supervisi kali ini ya Pak, sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya. Kemudian percakapan Bapak berdasarkan percakapan koci yang telah Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching tadi. Nah, Pak, itu kesimpulan. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Iya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga nanti bisa bermanfaat ke depannya dan kita tutup saja ya Pak. Sampai jumpa di lain waktu Pak. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.